Nah. Halo guys, kembali ke segmen ngomong aja. Sekarang kita mau ngobrolin sesuatu yang agak kurang spesial, tapi kita perlu buat konten. Sekarang tamu kita adalah orang muda tapi tua. Iya. Kita sambut saja Mustahil. Aku seneng daripada tua. Terus sih, cek konten dia. Iya, kabarnya kan? Alhamdulillah. Cek tua ya. Semini kira tadi ini uang keliru urip. Kok iya? Iya. Nah saiki sekarang loh. Aku lahir baru kemarin. Kok dibilang tua ya? Wajah-wajah tua ya, teman. Kalau dia masih muda, komen di bawah guys. Konten-konten itu kan. Sekarang kesibukannya apa kan? Untuk sekarang masih sibuk seperti biasa kerja. Sibuk apa? Pekerjaan karena memang sekarang kan di musim pandemi sekarang ini kan lagi butuh keuangan, jadi untuk pekerjaan memang harus ditekankan juga. Terus lagi Dan juga kuliah sempat untuk mengejar karir juga. Kalau zaman sekarang nggak kuliah itu bukan anak muda kan, kalau nggak kuliah sekarang. Oh muda. Iya dong, masih kuliah. Oh kuliah, bujang lagi. Oh bujang. Oh iya kan, bercerita-cerita nostalgia sebagai orang yang tua iya. Sekolah, pengalaman sekolah bagaimana dari SD, SMP, SMA sampai gak lulus? Wah, saya nggak pernah lulus. Oh iya. Ya ceritakan dong. Dulu saya pernah untuk sekolah awal ada di TK daerah Kejayan, kebetulan saya di Kejayan juga, saya sekolah di sana. Dan tahun 2000 mulai ke SDN 1 negeri. Saya sekolah di negeri terus, dan SMP juga SMP 1 negeri dari Kejayan, dan lanjut. Nilainya bagus. Alhamdulillah kalau masalah nilai peringkat semua, walaupun Peringkat berapa? Peringkat 1. Dari berapa siswa? 2. Dari 30 siswa. Iya, tapi dari belakang. Itu peringkat. Kan dulu kan zaman dulu kan Iya dulu iya. Jadi dia maklumi ya teman-teman ya. masuk peringkat pintar lah. Dan di SMK-nya saya imigrasi. Dari desa ke kota. Dari desa kan ke kota kan imigrasi. Ya. Dari saya kan dari pedesaan langsung pindah ke SMK 1 Pasuruan. Dan di SMK 1 Pasuruan itu pun saya nggak tahu, cuma coba-coba aja. Ternyata alhamdulillah Ketagihan. diterima. Ya itu lah. Iya. SMK udah lulus tahun 2012, baru setelah itu dapat beasiswa juga dulu. Pinter, apa gak mampu? Ya alhamdulillah dua-duanya sih. Pinter nggak mampu gitu. Nah terus setelah itu nggak diteruskan, cuma dapat 1 bulan kalau nggak salah di Malang gitu. Setelah itu kerja karena memang kondisi keuangan nggak stabil juga di keluarga juga, dan masih ada saudara-saudara yang harus disekolahkan juga. Jadi 1 tahun itu mencari kerjaan, dan cari kerjaan di daerah Pasuruan sulit kalau memang ijazahnya masih ke daerah SMK, karena kan kita bersandingan dengan dari kota Malang juga, dan mayoritas kan dari Malang kan semua sarjana juga, jadi kita kalah untuk posisi kalau lamaran itu. Ya kalau posisi lamaran sendiri kita itu agak disingkirkan, bukan disingkirkan, tapi memang lebih ngambil yang punya S1 daripada sarjana daripada yang bisa. Sepertinya sedih banget. Ceritanya kesekian dari mulai hidup Anda tidak hidup sampai Anda hidup. Kalau sedih sih nggak sedih, cuma kan itulah gitu. Oh iya. Kalau kalian nggak ingin hidup ya mati aja. Bentar. Mau motivasi. Anak aku nih. Lu ya dia. Ngomong. Loh, jadi TikTok ngono kan? Sajane iki channel opo to? Cerita kok opo? Loh,
Yang penting dibayar sih sebelum aku sukses. Oke. Yes. Terus sekarang gimana kegiatan nih? Kuliah, kerja, apa nganggur? Sekarang kuliah, kerja sambil kuliah. Kuliah, kerja sambil kuliah. Mulai tahun 2019 baru kuliah. Kuliah di mana? Di STT Setiin Gempol. Diterima. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kampus STT Gempol? Perfect. Perfect. Oh, dari segi apanya itu? Dari segi pembayarannya murah. Oh, murah. Murah banget. Gak kalah solo sama Indrasken ya kan? Iya, betul. Bener nggak? Murah banget. Apa kelebihan dari kampus tersebut? Pertama, kalau untuk kita bekerja ya kan, apalagi kita pekerjaannya itu outsourcing ya, itu secara pembayaran murah. Nah, gak murah loh. Kalau murah itu standar. Iya. Wah, Murah, pakai murah. saking murahnya. Dan untuk kedua, untuk apa? Untuk jam masuk kuliah pun Fleksibel. fleksibel. Oh, fleksibel. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kita seorang pekerja ya kan. Karena kan kita semua, saya itu kan bekerja juga. Dan untuk aturan sendiri kan untuk kuliah kan di malam hari juga. Jadi nggak mengganggu. Oh, malam hari. Iya, malam hari. Malam hari. Nggak mencuri aja dari malam hari. Kuliah pun sekarang malam hari. Ya. Ambil apa kan di kampus? Ambil laptop, komputer? Ya maunya seperti itu. Bisa. Untuk jurusan sendiri ngambil di akuntansi karena basicnya dulu di SMK 1 Pasuruan itu saya ngambil akuntansi. Jadi saya itu awalnya itu nggak masuk akuntansi, masuk mesin mau. Berhubung dari perusahaan sendiri saya disuruh masuk akuntansi untuk apa mengembangkan ilmu yang dulu ya, akhirnya masuk akuntansi. Tapi ini kampus termasuk kampus yang paling fleksibel ya kan? Fleksibel. Untuk dosennya pun, wow, hebat karena tak kirain itu ya untuk kampus yang nggak terkenal itu kan. Untuk STI kan nggak terkenal kan Gempol itu. Nggak terkenal sama sekali. Tapi di balik tidak terkenalnya itu ternyata punya kelebihan. Apa contohnya? Untuk dosennya. Iya, dosen sendiri cantik. di sini itu cantik. Oh, pasti ada yang cantik. Iya, benar. Ganteng ya? Ada. Cuma berhubung saya itu Cowok, ya, lebih. dominan sekali dong kan seperti itu kan. Nah itu untuk dosen segini kebanyakan mereka itu udah bekerja. Jadi mereka itu banyak yang seorang pekerja juga kan gitu. Jadi bukan banyak yang punya kegiatan, dia itu punya usaha sendiri. Jadi memang benar-benar cocok buat kita yang memang kerja gitu. Jadi kita di samping kita kuliah, mereka tahu apa sih problem yang ada di pekerjaan itu mereka tahu. Jadi di samping kita mendapatkan ilmu untuk mata kuliah kita pun dapat ilmu secara pribadi untuk pekerjaan kita, di mana caranya untuk di perusahaan itu lebih banyak di Setiin Gempol. Jadi selain fleksibel, murah, dan dosennya pun juga bekerja ya? Iya. Berarti dosennya termasuk serakah ya? Kalau dibilang serakah itu nggak serakah sih, cuma karena memang kebutuhan itu meningkat ya kan. Kan karena gini ya. Kalau dia udah kerja bisnis, ya jadi dosen lebih bahagia lah. Nah itu untuk dosen-dosen STI ya, STI. Ada jangan serakah. Ada mau dilaknat sama dia. Kalau setelah ada kegiatan kita tolong ya dibantu tuh paling nggak sumbang-sumbang lah Bu Pak. Ya lanjut. Nah itu hebat keunggulan kampus Gempol itu seperti itu sih. Dan karena memang kita itu basicnya itu sekolah mahasiswa pekerja ya, kebanyakan pekerja, jadi kita itu teman-temannya pun semua pekerja juga kebanyakan. Dan lulusan dari Gempol pun kemarin ini. Ya, waktu saya ada kegiatan selama di kampus itu ada alumni ternyata banyak yang punya jabatan tertinggi juga, ada yang jadi ketua HRD, ada yang jadi GM juga. Itu saya itu ternyata saya nggak salah pilih gitu untuk Gempol, ingat tuh salah pilih. Selalu beasiswa. Karena memang ini SPP. iya. Tuh jangan. Jangan. SPP jangan diturunin. Dinaikin. Jangan. Digratiskan aja. Nah itu keunggulannya sih di situ. Dan memang
ternyata kampus ini mempunyai daya tarik untuk pekerja-pekerja ya kan, karena memang kenyataannya dari alumni pun yang sekolah di sini tuh ternyata setelah selesai itu mereka karirnya banyak yang sukses itu. Dari sekian persen paling Sekian ini berapa sekian ini? dari presentasi 80% semuanya itu memang punya jabatan. Tapi Kak, sesukses-suksesnya mahasiswa lulus di sini, yang paling sukses Rafathar kan pesan ini. Iya benar. Rafathar ketawa aja dibayar men. Gitu loh. Kita Pondok masuk konten. Adik saya mondok masuk kamar. Belum nangis cuy. Aduh. Udah lanjut Kak. Ini konten di sini nggak enak ya? Kenapa? Nggak ada penontonnya. Ketawa sendiri 2 orang aja. Wah. Ya, dulu. Oke, apa properti? Ngomong iya aja, ngomong iya. Minum dulu. Ya, iya aja. Nggak diminum. Enggak, properti ingat, properti ingat. Wah, ada santri. Ini minuman membuat iman kita menaik. Terus habis ini turun lagi. Ya lanjut. Terus sekarang semester berapa kan? untuk sekarang semester 6 berjalan mau semester 7. Ya, udah kurang 1 tahun lagi nih. Estafet nih mau 1 tahun lagi. Ada rencana sih mau S2 insya Allah. Kalau memang ada yang Sponsoring? yang sponsoring, Iya. mungkin ya kan? Mungkin dari perusahaan santri ya, silakan ini berbutuhan banget ya. ya kebutuhan banget. Seumpama saya pintar pun, ya nanti keuntungannya ya buat saya sendiri. Mungkin dia juga pintar, gak mungkin tapi. Sekarang rencana kalau udah lulus mau ke S2 berarti? Ya insya Allah. Mau lanjut ke S3, S4, S5? Nah itu masih mikir ya kan, karena memang ternyata saya dulu kan mikirnya sekolah itu sulit. Jadi seorang mahasiswa itu sulit mikir ya kan, karena kan kita mulai SD mulai SD, SMP, SMK ya kan, itu kan tugas ya kan. Terus gimana? Kita kan udah prospeknya itu udah pendidikan itu kan cuma untuk belajar ya kan. Baca buku, ya mengerjakan soal, baca buku, dan soal. Ternyata seorang mahasiswa tidak seperti itu ya kan. Karena kan orang-orang baru kan mikirnya kan seperti itu, tapi seorang mahasiswa nggak seperti itu gitu. Seperti apa? Ini Mahasiswa itu cuma pemahaman aja. Iya. Pemahaman. Ada dosen menerangkan, ada persoalan, baru kita selesaikan ya kan. Itu kan paling nggak cocok dengan kita bekerja kan, nggak begitu parah untuk mikir. Karena mungkin nggak tahu ya untuk yang untuk kuliah di negeri atau di yang reguler saya nggak tahu, karena saya kan kuliahnya di kelas karyawan juga, jadi itu yang saya dapatkan sih gitu. Tapi dari teman-teman yang lain sih ada memang, karena memang kita mahasiswa bekerja untuk materi sendiri nggak harus seribet ini gitu. Enaknya seperti itu. Jadi ada berapa kelas? Reguler, karyawan, kelas masa? Ada dua untuk kelas karyawan dan kelas reguler di Bupol itu. Apa perbedaannya? Untuk kelas karyawan sendiri itu cuma fleksibel ya, fleksibel karena sesuai dengan itu, terus jam malam juga, terus cuma ditempuh dengan dua hari juga kan, cuma di 2 hari itu yang di hari Jumat sama Sabtu aja, kan sesuai dengan kita ya kan. Kalau reguler kan mulai Senin sampai Kamis kan. Semua kampus seperti itu. Kalau saya kira yang di Surabaya itu seperti itu. Tapi kalau di Surabaya sendiri ada kelas karyawan sendiri yang Jumat Sabtu ada 3, di minggunya pun ada learning guys. Itu Mardika Surabaya. Karena saya dulu sempat ke sana daftar karena memang biayanya itu terlalu mahal juga ya. Kurang saya di sini aja coba-coba. Bayangkan. Coba-coba. Iya coba-coba. Iya. Bayangkan mana ada kampus daftar pertama cuma 100.000. Cuma 100.000 kan? 100.000 men. Bayangkan 100.000. Cuma 100.000 daftar diterima. Untuk karyawan hebat. Makanya saya, wah ini keuntungan buat saya. Untuk karyawan keuntung kan. Oh, berarti teman-teman yang di rumah daripada kalian 100.000 buat beli pecel sama teman-teman kalian, traktir pecel gak jelas, mending buat kampus. di kampus traktir pecel dia. Aku
bagus itu. Jadi emang murah kan? Murah. Emang murah. Murah banget. Terus untuk mungkin sistem birokrasinya kan nggak sesuai sama kampus-kampus lain atau gimana? Ya, kalau memang nggak sesuai, bukan nggak sesuai sih. Cuma kan perbedaan karyawan sendiri sama kampus-kampus yang memang notabene negeri atau yang lain itu kan beda memang. Speknya kan beda kan. Kalau kita itu karyawan kan untuk mata kuliah nggak mungkin seperti yang di reguler kan. Reguler kan memang fokus di mata kuliahnya, terus memang ada waktu memang mereka harus memang fokus di kejuruannya. Kalau di kerja kan enggak. Ada lah untuk keringanan yang untuk di kerja. Itu enaknya. Boleh diminum. Oh boleh. Oh berarti nggak apa-apa, berarti nggak ada. Oh ya. Pahit ya. Ada tekniknya kan? Ada tekniknya kan? Ada senjata Apa? Minum kopi. Wah, iya, coba. Sedih konten, Pak. Deng 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 deng. Wow. Itu ya. Ini contoh anak senja tua ya. Terus dari kampus sudah nih, profil udah, berarti hobi belum hobi ya. Hobi saya itu sepak bola dulu. Wih, pemain. Ya, alhamdulillah. Catangan. Saya itu dulu itu pemain inti dari Intisari. beberapa kejuruan saya ikut, tapi alhamdulillah kalah terus. Nah, Tapi posisi apa ya? Posisi striker karena saya kecil. Kalau saya jadi back, menyulinap gitu ya? iya, enaknya dari striker itu harus kecil. Lihat striker sekarang banyak yang kecil. Tuh. Gesit. Karena apa? Sulit pegang orang kecil itu. Makanya jadilah orang kecil, jangan jadi orang besar. Karena orang besar itu sudah korupsi. Benar kan? Tapi selama Pesan moral. nanti dipotong ya untuk TikTok ya. Terus selama menjadi striker mencetak gol berapa kali? Kalau saya setiap ada kejuaraan itu saya sering mencetak gol. Kan pasti cedera. Ya itu resiko. Cedera mana? Kuping, mulut? Itu kaki sama tangan. Oh, itu oke. sering. Makanya setelah cedera itu udah. Ternyata setelah lulus SMK saya pikir-pikir saya nggak akan jadi pemain sepak bola juga. Kenapa? Karena posturnya kependekan men. Ada pemain timnas yang kecil loh. Iya, itu kan Tapi anak bola. anak kawan. Kalau seperti kita itu udahlah, ya, kita yang ready aja. Setelah itu kan keadaan keluarga seperti itu kita cari kerja. Apa bedanya? Seperti apa bedanya? Ya memang Ini demi konten ini kan kita sedih teman-teman. Emang Kita kulik lagi. Ya. Untuk saya itu kan anak orang nggak punya kan. Punya apa? Ya untuk materi sendiri. Oh, materi. Iya, iya, Jadi, iya. nah, dan saya pun sekolah dulu kan sambil kerja juga. Di dulu SMK pun saya kerja. Oh, Tapi, kerja? iya kerja, tapi dulu itu kerjanya itu di koperasi sekolah. Saya dulu saya jadi pengawas koperasi sekolah SMK 1. Tugasnya ngapain Bang? Pengawas itu ngecek laporan keuangan. Jadi di sana itu laporan keuangan. Bukan seperti itu juga gitu. Kita itu mengawasi sistem keuangannya, pencatatannya di sana. Karena kan memang basic di SMK sendiri, makanya SMK itu memang benar-benar kejuruan. Gitu. Jadi kan banyak nih sekarang itu SMK yang masuk setelah SMK lulus masuk perusahaan. Karena memang mereka itu dituntut untuk bisa, gitu. Bisa langsung kerja. Makanya mereka itu langsung dipraktek. Banyak praktek, memang sering prakteknya daripada teorinya. Gitu. Jadi untuk pengalaman sendiri banyak di SMK. Jadi saya dulu di SMK itu SMK 1 Pasuruan dulu itu karena siswanya itu banyak, jadi dua sesi. Untuk yang kelas 3 sama kelas 2 itu di pagi hari, terus yang kelas 1 itu di siang hari setelah zuhur gitu. Dan saya itu jaga koperasinya, jaga koperasi suruh bantu karena memang mungkin karena saya pengawas juga ditawari oleh guru sana kerja seperti itu. Jadi ya itu dari uang hasil itu dibayar buat bayar SPP juga. Keuntungannya seperti itu. Banyak kita juga ya. Ya, dan saya juga senang mencari uang dengan menjual harga diri. bukan harga diri.
Kalau seorang mahasiswa kan biasanya ada namanya apa ujian kan, ya itu kita jual. Kadang mengerjakan PR-nya teman. Kita butuh uang main gitu. Iya. Jeleknya, tapi jangan itu jelek. Terus untuk kan hobi udah nih. Apa ya yang belum? Ini kreatif awas ini gak kelihatan kreatif. Ya, hobi udah, pekerjaan udah, kuliah udah, sekolah udah. Nah, tutupannya belum ya. Pengalaman bercinta. Bukan. Untuk pengalaman bercinta pahit sekali. Kenapa? Nah, untuk masalah bercinta ya, karena memang kita sticknya di kerjaan ya. Karena udah kalau orang bekerja itu kalau udah menghasilkan uang kan udah nggak mikir ke situ kan, ya itu. Jadi fokus bekerja, fokus saja bekerja karena karir gitu. Untuk perempuan sih menyusul lah nantinya setelah kita memang benar-benar mapan atau punya sesuatu yang memang cukup untuk keluarga baru mencari. Nanti di sini di session kita mencari-cari. Mungkin kreatifnya nggak ada cewek ini ya. Semua. Jadi nggak bisa dapat tadi kita. Terus sekarang target umur untuk ke jenjang yang paling serius ya sih, menikah. Ya kalau untuk target sendiri sih saya nggak menargetkan kan, karena di sini aja kuliah masih kurang 1 tahun juga dan saya kan melanjutkan ya. Jadi fokus di karir dan saya mau fokusnya itu mengembangkan kampus yang saya dalam ini. Gimana caranya kampus ini berkembang? Itu kan tujuan saya. Iya benar. Iya. Berarti dapat sponsor dari kampus ini ya? Bukan dapat sponsor dari kampus ini, karena memang dulu saya itu kan jadi ketua himpunan. Ketua himpunan. Ya, hima prodi. Jadi ya itu visi misi kita itu. Karena kalau kita udah masuk kampus ya kan udah punya jabatan, kita itu mikir. Mikir apa? Gimana mengembangkan kampus ini? Karena kampus ini kan bagaikan rumah. Ya. Ingat bulan ini. Iya. Ada apa jadi rumah? Kampus ini bagaikan rumah. Ya. Ada teman-teman ini buat keluarga kita, ada dosen orang tua kita ya. Itu yang mensupport kita. Jadi kampus ya kan tanpa mahasiswa yang memang benar-benar cerdas atau punya loyalitas kepada kampusnya, itu kampus itu nggak akan berkembang. Jadi berkembangnya kampus ataupun majunya kampus tergantung mahasiswanya, bukan dosennya. Iya, benar. Terus kalau mahasiswa aktif, kegiatan organisasi, kegiatan apapun di kampus akan maju. Kalau cuma dosennya yang aktif, ngapain gitu loh? Usir berarti dosennya, diusir. Jangan gitu juga. Cuma dosen itu harus mendukung juga dengan kegiatan mahasiswa. Support banget gitu aja. Dari support apa nih? Dari dukungan moral, semua. Uang. Kalau uang itu sih kita nggak sepenuhnya, karena masalah uang itu kan memang sensitif. Kalau untuk mahasiswa sendiri kita kan cuma support, dukungan, dan ya paling nggak bantulah kita ketika kita ada permasalahan itu. Ini pembahasan percinta nih ya. Melenceng ke kampus. Iya. Bahas topik melenceng ke kampus. Karena memang ada dibiayai sama kampus. Cuma memang karena saya fokusnya kegiatan di kampus ya kan, setiap permasalahan saya ikut juga, jadi nggak tahu karena aktivis ya nggak aktif banget sih. Ya karena memang kan dari pekerjaan ke kampus terus mau ke rumah kan tengah-tengah kan kampus ini, caranya kan di tengah-tengah. Iya, jadi kan perusahaan di Surabaya, kampus di Jawa, rumah di Jayan, jadi kan tengah-tengah, jadi sering ke kampus. Mungkin itu yang membuat aura kepemilikan untuk kampus itu punya saham di kampus. Punya saham? Nggak punya. Cuma suka protesin. Aktivis syaratnya harus aktif. Isinya adalah. Iya. Aktif adalah. Ya itu. Aktif adalah ya itu. Oke. Apapun pembahasan kita tetap kampus ya. Kampus utama. Ya. Karena memang sekarang kan generasi muda kebanyakan kan mikir udahlah kerja. Saya udah mengalami itu. Jadi walaupun kalian kerja, kalian nggak punya nggak meneruskan ke jenjang perguruan tinggi itu rugi.
Iya, karena jabatan karir itu sekarang harus sarjana loh. Kebanyakan itu iya. Karena kenapa saya sampaikan itu? Ya sambil kebanyakan kan dari siswa sekarang itu dari generasi muda, udahlah yang penting kerja, kita menghasilkan kan seperti itu. Kerja, bucin, putus, bucin, nikah. Iya. Siklus kehidupan itu kan. Nah, makanya perceraian di Indonesia itu lebih banyak. Mas perceraian. Bagaimana menurut pengadilan agama? Untuk Berbobot. ya seperti itu. Tapi menurut Kang Mus nih, dari sekian pembahasan kita ya, cerita-cerita kita, pembicaraan kita, satu atau dua kata untuk para remaja ini, begini ya, para remaja yang sekarang kerja, bucin, bikin video di TikTok, joget-joget, telanjang, gitu kan? Iya, iya. Nah sekarang apa satu kata atau dua kalimat untuk si para remaja tersebut? Iya. Untuk Besok. Nah, jadi cuma satu hal ya. Lakukan sesuatu yang mau kalian lakukan. Asalkan itu tidak merugikan orang lain, seperti itu aja. Tepuk tangan. Ingat, orang tua yang berbicara harus nurut. Pengalaman pribadi ya. Karena tadi seperti tadi, kita itu bukan artis, kita bukan avatar yang kita dapat uang. Kita itu kere. Kita mau hijau-hijaunya bakso ya. Makanya seperti itu. Wah, terima kasih kamu untuk hari ini. Kami dulu kopinya Marvel Property. Geprek ya. Sekian, terima kasih teman-teman. Ini dari Kang Mus. Kalimatnya tadi jangan lupa untuk dipotong dan dimasukin TikTok. Oke, subscribe di Bundaran Gempol. Siapa aja BG. Iya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di Iya. Ngomong aja. Tepuk tangan.